Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab Syarah Manhajis Salikin wa Tawdihil Fiqh fid Din karya Syekh Al-Qusayyir hafizahullah taala, di mana kitab ini menjelaskan matan Manhajus Salikin karya Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala. Kita sampai pada pembahasan tentang panduan tata cara salat dari awal hingga akhir. Di pertemuan sebelumnya, yakni sebelum Ramadan, kita telah membahas tentang panduan salat dari awal sampai akhir dari fase berdiri, ya. Kita telah membahas tentang takbiratul ihram, tentang doa istiftah atau iftitah, tentang membaca surah Al-Fatihah, tentang surat pendek setelahnya. Maka sekarang kita sampai pada fase ketika seseorang tersebut berpindah menuju posisi ruku'. Syekh Sa'di rahimahullah, beliau berkata, "Tsumma yukabbiru liruku'." Kemudian orang tersebut bertakbir untuk ruku'. Syekh Al-Qusayyir hafizahullah, beliau menjelaskan, "Wa takbiru ghairu takbiratul ihram wajibun min wajibatis shalah." Takbir menuju ruku' dan takbir-takbir yang lain selain takbiratul ihram itu adalah di antara wajibnya salat. Nah, ini adalah sebuah kaidah yang sangat penting, yaitu takbir selain takbiratul ihram adalah wajibnya salat. Adapun takbiratul ihram adalah rukunnya salat. Sehingga kita harus memahami apa bedanya antara rukun dengan wajib. Insyaallah ini telah dibahas beberapa kali sebelumnya, akan tapi kita murajaah apa yang dimaksud dengan rukun dan wajib, apa perbedaannya. Maka sebelumnya persamaannya dulu. Persamaannya adalah sesuatu yang rukun dan sesuatu yang wajib sama-sama harus dilaksanakan. Sama-sama harus dilaksanakan. Ketika seseorang meninggalkannya dengan sengaja, maka haram. Ya, maka haram dan tidak sah. Dan tidak sah. Akan tetapi ketika seseorang meninggalkannya karena lupa, ya, maka baru ada perbedaan antara rukun dengan wajib. Kalau rukun ditinggalkan karena lupa, tidak sah. Tapi kalau wajib ditinggalkan karena lupa, maka nanti bisa dilakukan sujud sahwi sehingga amalannya menjadi tetap sah. Nah, itu perbedaan antara rukun dengan wajib. Sama-sama harus dilakukan, sama-sama tidak boleh ditinggalkan secara sengaja. Nah, bagaimana kalau ditinggalkan secara tidak sengaja? Itu perbedaannya. Rukun tetap amalannya tersebut tidak sah, tidak ada uzur. Yang namanya rukun itu lebih tinggi daripada yang namanya wajib. Tapi kalau suatu yang wajib ditinggalkan, maka yang ditinggalkan karena tidak sengaja, karena lupa misalkan, maka nanti sujud sahwi. Kemudian ada satu istilah yang lain, yaitu syarat. Apa yang dimaksud dengan syarat? Syarat itu mirip dengan rukun. Syarat itu mirip dengan rukun, yakni harus dilakukan. Kalau ditinggalkan secara sengaja, tidak boleh, haram dan tidak sah. Nah, jadi rukun dan syarat sama-sama kalau ditinggalkan secara sengaja membuat amalannya menjadi tidak sah. Tapi kalau ditinggalkan secara tidak sengaja, sama-sama tidak sah. Apa contoh dari rukun? Misalkan tadi takbiratul ihram itu rukun, membaca surah Al-Fatihah itu rukun,
Ruku' itu rukun salat ya. I'tidal itu rukun salat, sujud itu rukun salat. Sekarang contoh syarat salat apa? Contoh syarat itu misalkan thaharah, wudu. Misalkan menutup aurat. Misalkan menghadap kiblat. Ya. Kita berbicara tentunya dalam kasus di mana tidak ada sesuatu yang mengharuskan yakni adanya uzur. Jadi kalau misalkan seseorang ada uzur, nah ini bahasan yang lain. Kita sedang berbicara kasus normal. Kalau rukun dan syarat ditinggalkan, baik sengaja atau tidak disengaja, maka amalannya tidak sah. Ada seseorang sholat misalkan, lupa berwudu, nah, sholatnya sah atau tidak? Tidak sah. Ya, tidak sah. Ada seseorang sholat lupa baca Al-Fatihah, nah, misalkan lupa, bukan sengaja meninggalkan. Kalau sengaja meninggalkan jelas sudah hukumnya haram, sholatnya tidak sah. Tapi kalau lupa maka juga tidak sah, harus diulangi amalan tersebut. Sekarang apa perbedaan antara rukun dengan syarat? Tadi sama aja berarti. Antum perhatikan tadi rukun dengan wajib, bedanya di mana? Ketika ditinggalkan secara tidak sengaja. Itu beda antara rukun dengan wajib. Ketika kita membandingkan antara rukun dengan syarat, kita tidak menyebutkan perbedaan sama sekali, sama. Ditinggalkan sengaja nggak boleh, amalannya tidak sah. Ditinggalkan tidak sengaja nggak boleh juga, amalannya tidak sah. Sekarang mengapa para ulama kemudian membedakan antara dua istilah ini, rukun dengan syarat? Apa bedanya? Bedanya ada dua. Perbedaan antara rukun dengan syarat. Yang pertama adalah rukun itu dakhil, sedangkan syarat itu kharij. Apa maksudnya? Rukun itu bagian dari amalan tersebut, sedangkan syarat bukan bagian dari amalan tersebut. Dia amalan yang lain. Membaca surat Al-Fatihah, apakah dia masuk bagian dari solat itu sendiri? Naam. Takbiratul ihram bagian dari solat itu sendiri. Ruku bagian dari solat itu sendiri. I'tidal bagian dari solat itu sendiri. Sujud bagian dari solat itu sendiri. Jadi rukun itu adalah bagian dari amalan itu sendiri. Sedangkan syarat kharij, dia di luar amalan tersebut. Dia amalan yang lain. Wudu, apakah kita katakan wudu adalah solat? Orang lagi berwudu misalkan, apakah kita katakan orang itu lagi solat? Tidak kita katakan demikian, betul? Jadi syarat itu di luar. Dia bukan amalan tersebut, dia bukan bagian dari amalan tersebut, dia amalan yang lain. Menutup aurat pakai baju, apakah kita katakan orang yang sedang mau pakai baju untuk sholat, dia sedang melakukan amalan sholat? Belum, sholatnya belum, dia lagi menutup aurat, dia sedang memakai pakaian untuk menutup auratnya. Baik, jadi itu perbedaan pertama antara rukun dengan syarat. Perbedaan kedua adalah antara rukun dengan syarat. Rukun itu ghairu mustamir, sedangkan syarat itu mustamir. Apa yang dimaksud? Rukun itu tidak berkesinambungan. Ketika seseorang misalkan mengerjakan salah satu rukun pertama dari solat, yakni takbiratul ihram, apakah dia takbiratul ihram sampai akhir solat? Tidak. Setelah takbiratul ihramnya selesai, dia menuju ke aktivitas berikutnya. Rukun berikutnya setelah takbiratul ihram apa? Membaca surah Al-Fatihah. Rukun setelah membaca surah Al-Fatihah apa? Ruku'. Rukun setelah ruku' apa? I'tidal. Rukun setelah i'tidal apa? Sujud. Nah, jadi berpindah dari rukun yang satu ke rukun yang lain. Bahkan seseorang tersebut bisa melakukan amalan-amalan di antara setiap rukun tersebut, amalan-amalan sunnah. Seperti misalkan antara takbiratul ihram dengan membaca surah Al-Fatihah, dia membaca doa istiftah misalkan atau iftitah. Nah, jadi rukun solat itu tidak berkesinambungan. Dia setelah satu rukun selesai, dia berganti menuju aktivitas yang lain di dalam solatnya. Adapun syarat, maka dia harus berkesinambungan dari awal sampai akhir solat. Salah satu syarat solat adalah taharah. Orang tersebut harus bersuci. Orang tersebut harus dalam kondisi taharah dari awal solat sampai akhir solat. Tidak boleh kemudian dalam kondisi taharah cuma di rakaat pertama, tapi rakaat kedua
dan seterusnya itu tanpa taharah, maka ini sholatnya tidak sah. Ini dua perbedaan antara rukun dengan syarat. Syarat itu kharijun mustamir, rukun itu dakhilun ghairu mustamir. Taib. Sekarang kita balik lagi ke penjelasan Syekh Al-Qusayri hafizahullah. Wa takbiru ghairu takbiratul ihram wajibun min wajibatis shalah. Takbir, seluruh takbir yang ada di dalam salat kecuali takbiratul ihram itu adalah termasuk wajibnya salat. Wa yabda'u bin nutqi bit takbir mundu ayyan haniya hatta yastakir raki'an. Dan seseorang itu mulai mengucapkan takbir ketika dia memulai untuk ruku. Kita sedang berbicara gerakan untuk menuju ruku. Ketika sudah memulai gerakan untuk ruku, maka dia sudah mulai mengucapkan kalimat takbir Allahu Akbar sampai dia sempurna rukuknya. Fala yu'akhiru takbir hatta yarka. Maka jangan sampai seseorang itu mengakhirkan kalimat takbir sampai dia sudah ruku. Sudah gerak duluan, setelah sampai posisi ruku baru mengucapkan Allahu Akbar. Ini terlambat. Kalimat takbirnya terlambat. Wa qad jaa hadza sharihan fi hadits Abi Hurairah al-ati, dan poin ini telah disebutkan secara gamblang, secara jelas di dalam hadis Abu Hurairah yang akan disebutkan sebentar lagi insyaallah taala. Wa yad'u yadayhi 'ala rukbatayhi wa yaj'alu ra'sahu hiyala dhahrihi. Dan ketika seseorang itu ruku, dia meletakkan kedua tangannya di lututnya. Jangan di betisnya. Jangan di paha. Jangan juga di ujung jari kaki. Bukan ruku. Antum terlalu serius ya Mas saya. Taib. Nah, jadi ada orang yang meletakkan agak di betis. Ini tentunya kesalahan. Ada yang meletakkan di paha. Ini juga kesalahan. Letakkan tangan di lutut. Taib. Nah, ini terjadi dan meletakkan terlalu ke bawah posisi tangan atau terlalu ke atas itu terjadi. Jadi ini penting, poin yang sangat penting untuk dipelajari. Jadi tangan itu diletakkan di lutut, kemudian kepalanya itu lurus. Wa yaj'alu ra'sahu hiyala dhahrihi. Kepalanya lurus dengan punggungnya. Jadi tidak menunduk atau mendongak ketika ruku. Ya, mendongak untuk apa? Melihat imam misalkan, tidak perlu. Atau menunduk, melihat perut antum sendiri, tidak perlu. Jadi kepalanya lurus sesuai dengan punggungnya. Ayyumkinu yadayhi min rukbatayhi, yakni meletakkan tangannya di kedua lututnya, wa yaj'alu ra'sahu muhadhiyan li dhahrihi. Kemudian kepalanya itu lurus dengan punggungnya, li hadithi Abi Humaid. Ini berdasarkan poin ini berdasarkan hadis Abu Humaid. Qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara ja'ala yadayhi hidha'a mankibai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bertakbir mau menuju ruku, beliau meletakkan kedua tangannya di ini bertakbir yakni takbiratul ihram. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takbiratul ihram, beliau meletakkan kedua tangannya di yakni sejajar dengan bahunya. Wa idza raka'a amkana yadahi min rukbatai. Dan ketika beliau hendak mau ruku, beliau meletakkan kedua tangan beliau di kedua lutut beliau, thumma hasara dhahrahu. Kemudian beliau yakni menunduk atau menundukkan dan sembari meluruskan punggung beliau gitu ya. Jadi punggung itu membungkuk untuk posisi ruku tapi lurus, yakni tidak kemudian bungkuk begitu ya, membungkuk atau rukuk tapi punggung tetap lurus. Bisa dibayangkan? Yani punggung dan kepala itu harus lurus. Fa idza rafa'a ra'sahu istawa hatta ya'uda kullu faqarin makanahu. Kemudian ketika beliau i'tidal, ketika beliau mengangkat kepala beliau untuk i'tidal, beliau kemudian meluruskan punggung beliau kembali secara vertikal sampai seluruh tulang punggung beliau itu sesuai kembali kepada tempatnya, yakni lurus kembali seperti semula. Fa idza sajada wada'a yadayhi ghairu muftarishin wala qabidihima.
Dan ketika beliau sujud, beliau meletakkan kedua tangan beliau di tanah tanpa melebar dan tanpa terlalu menutup tangannya. Ini juga bisa dipahami tanpa jari-jarinya melebar dan tanpa terlalu menutup begini. Tayyib. Wastaqbala bi atrafi asabi rijlihi al-qiblah. Wastaqbala bi atrafi asabi rijlihi al-qiblah, dan jari-jari kaki beliau itu menghadap ke arah kiblat ketika sujud. Fa idza jalasa fi rak'atain jalasa ala rijlihi al-yusra, dan ketika beliau duduk di rakaat yang kedua yakni tasyahud, maka beliau duduk di atas kaki kiri beliau. Ini duduk yang kita lakukan ketika tasyahud awal misalkan. Jadi duduk di atas kaki kiri. Duduk seperti ini namanya duduk iftirash. Sedangkan duduk seperti misalkan di rakaat terakhir salat asar misalkan, maka itu namanya duduk tawarruk. Sebentar lagi akan dibahas insyaallah. Wa nasabal yumna, jadi beliau duduk di atas kaki kiri beliau dan menegakkan kaki kanan beliau. Wa idza jalasa fi raqatil akhirah qaddama rijlahul yusra wa nasabal ukhra. Dan ketika beliau duduk di rakaat terakhir, maka beliau mengedepankan kaki kiri beliau sehingga kaki kiri tersebut tidak lagi tepat di bawah bokong begitu ya, tapi kemudian mengedepankan, yakni seperti yang kita lakukan ketika duduk tawarruk ya, antum bisa bayangkan tentunya, antum paham. Jadi mengedepankan maksudnya sehingga kaki kiri tersebut berada di bawah kaki kanan, berada di bawah betis kanan. Tayyib. Wa nasabal ukhra, dan kaki kanannya tetap tegak seperti sebelumnya, seperti di duduk iftirash. Wa qa'ada ala maq'adatihi, dan beliau sallallahu alaihi wasallam duduk di atas bokong beliau. Itulah posisi duduk tawarruk. Akhrajahul Bukhari. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari rahimahullahu taala. Wa yaqulu subhana rabbiyal azim yukarriruhu. Ketika seorang itu ruku, dia mengucapkan subhana rabbiyal azim. Ya, maha suci Rabbku, al-azim, zat yang maha agung. Yukarriruhu, dan dia mengulang-ulang perkataan ini, kalimat ini. Ini berdasarkan hadis Hudzaifah. Ya, hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu qol shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faraka'a faqala fi ruku'ihi subhana rabbiyal azim. Aku salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau rukuk dan beliau berkata dalam rukuk beliau subhan rabbiyal azim. Wa fi sujudihi, dan beliau berkata ketika sujud subhan rabbiyal a'la, maha suci Rabbku, zat yang maha tinggi. Akhrajahu Muslim, diriwayatkan oleh Muslim rahimahullahu taala. Di sini ada faedah penting. Sebagian orang yang terjatuh dalam kesalahan dan kesesatan dalam masalah tauhid asma wa sifat, yang menolak sifat tingginya Allah Subhanahu wa taala, mereka ketika sujud mereka tidak berkata subhana rabbiyal a'la, tetapi mereka berkata subhana rabbiyal asfal. Maha suci Rabbku, zat yang maha rendah. Ini mengatakan bahwa Allah tidak tinggi. Jadi boleh saja mengatakan subhana rabbiyal asfal. Ajib ya. Sampai segininya kesalahan dan kesesatan mereka dalam masalah akidah mengarahkan kepada mengucapkan perkataan yang sangat tidak pantas kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengatakan ketika sujud subhana rabbiyal asfal. Al asfal itu lawan dari al a'la. Al a'la zat yang maha tinggi. Al asfal rendah. Jadi ini adalah lihat bagaimana kesalahan dalam satu masalah, dalam masalah akidah bisa berujung kepada permasalahan yang lain, bisa berujung kepada masalah dan kesalahan dan kesesatan yang lain di akidah dan di dalam agamanya secara umum. Na'udzubillahi min dzalik. Baik. Wali hadithi Aun bin Abdullah an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dalil yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Aun bin Abdullah
Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza raka'a ahadukum falyaqul 3 marrat subhana rabbiyal azim wa dzalika adnahu wa idza sajada falyaqul subhana rabbiyal a'la 3 wa dzalika adnahu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika salah seorang dari kalian itu ruku, ini terjemahan letterlock dari kalimat ini. Idza raka'a ahadukum, ketika salah seorang dari kalian ruku, gitu ya. Tapi terjemahan yang lebih sesuai dengan uslub bahasa Indonesia adalah jika kalian ruku, khalas, nggak perlu salah satu dari kalian ruku. Nah, maksudnya adalah jika kalian ruku. Tetapi ini adalah uslub bahasa Arab. Idza raka'a ahadukum. Yani ini bermakna umum, salah satu dari kalian, siapapun salah satu tersebut. Yani kalian seluruhnya, itu maksudnya. Ini uslub bahasa Arab yang berbeda dengan bahasa Indonesia. Di bahasa Indonesia jarang kita mengucapkan jika salah seorang dari kalian, betul tidak? Maksud, ketika kita bermakna seluruh dari kalian, seluruh dari antum sekalian, kita tidak katakan jika salah seorang dari kalian. Nah, itu jarang sekali. Kalau kita mau mengucapkan sesuatu yang umum, maka langsung saja jika antum sekalian, begitu ya. Itu kebanyakan begitu. Tapi dalam bahasa Arab ini sering sekali diucapkan idza raka'a ahadukum. Jika salah seorang dari kalian ruku, yakni jika kalian ruku, maka ucapkanlah sebanyak 3 kali subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim, ya, maha suci Rabbku, zat yang maha agung. Wa dzalika adnahu, dan ini adalah yang minimal untuk diucapkan. Dan ketika seseorang itu sujud, dan ketika kalian sujud, maka ucapkanlah subhana rabbiyal a'la sebanyak 3 kali. Wa dzalika adnahu, dan ini yang minimal yang harus diucapkan. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Qala Abu Dawud hadza mursal aun lam yudrik Ibnu Mas'ud. Ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Abu Dawud berkata hadis ini adalah hadis mursal. Aun bin Abdullah tidak bertemu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Baik, sekarang apa itu yang namanya hadis mursal? Hadis mursal, ada yang bisa menjawab? Tulab. Hadis mursal. Mursal. Enggak ada yang ingat? Tulab, ya, tulab. Santri. Yang enggak bisa jawab push up, khusus santri. Baik. Mursal adalah ketika sanadnya tidak bersambung di sisi siapa? Sahabat tidak disebutkan. Atau tabi'in. Jadi sanad harus bersambung. Ketika ada yang tidak nyambung di sisi sahabat atau tabi'in, maka ini yang namanya mursal. Dan di sini ini tabi'innya nggak ada. Yani Aun tidak pernah bertemu Ibnu Mas'ud. Jadi di sisi tabi'in berarti. Dan hadis mursal itu adalah termasuk kategori hadis dhaif. Karena salah satu syarat hadis sahih adalah sanadnya harus bersambung. Wa qala At-Tirmidzi rahimahullah, beliau berkata laisa isnaduhu bimuttasil. Sanad dari hadis ini tidak nyambung. Aun bin Abdullah lam yalqa Ibnu Mas'ud. Aun bin Abdullah tidak pernah bertemu Ibnu Mas'ud. Sementara di hadis ini Aun bin Abdullah meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Jadi ini ada celah di sanadnya sehingga ini termasuk hadis dhaif. Tetapi perkataan subhana rabbiyal azim dan subhana rabbiyal a'la itu ada di hadis yang lain. Tetapi tidak disebutkan di sini, ya. Sehingga yakni tentunya tetap disyariatkan membaca subhana rabbiyal azim dan subhana rabbiyal a'la ketika rukuk dan sujud, akan tapi jumlahnya. Jadi jumlah minimalnya bukan 3 kali, akan tapi sekali sudah cukup. Taib. Tetapi tentunya lebih afdal ketika mengulang-ulang kalimat tersebut ketika rukuk atau ketika sujud. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Lebih banyak, lebih afdal. Sembari menunggu imam untuk bangkit dari ruku atau dari sujudnya. Ketika sujud mengucapkan subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Dan tentunya bisa sembari berdoa. Nanti dibahas insyaallah, ya.
Karena sepertinya tidak ada pembahasan di sini, tapi nanti kita singgung insyaallah taala. Taib. Sekarang kita lihat tadi terakhir, wal wajibu qauluha marratan wahida wa ma zada 'alaiha fa huwa masnun, ya. Yang wajib adalah mengucapkan kalimat tadi subhana rabbil azim ketika rukuk dan subhana rabbil a'la ketika sujud. Yang wajib adalah mengucapkannya sekali saja, adapun tambahan setelahnya maka itu sunnah. Wa in qala ma'a dzalika hala ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdik allahumma firli fahasan. Ketika orang tersebut ketika ruku atau ketika sujud setelah mengucapkan subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal a'la, kalau dia menambahkan kalimat subhanakallahumma rabbana wa bihamdik allahumma firli, Maha suci Allah, ya Allah Rabbana, ya Allah engkau Rabb kami, wa bihamdik, Maha suci Allah dengan segala pujian untukmu ya Rabb, Allahumma firli, ya Allah ampunilah aku. Jadi kalimat ini adalah intinya adalah kalimat doa. Intinya adalah ighfirli. Ya, ampunilah aku. Ampunilah aku dalam bahasa Arab itu bukan firli saja, firli, bukan firli saja, tapi ighfirli. Ya. Tetapi karena diawali dengan Allahumma, makanya digabung Allahumma firli. Karena sebagian orang berpikir bahwa ketika baca terjemahan ya Allah ampunilah aku ini berarti terjemahan dari firli. Kurang, ighfirli itu kalimat yang lengkap dalam bahasa Arabnya. Taib. Jadi di sini kita lihat subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, ini pujian. Kemudian Allahumma firli, ini doa. Jadi di kalimat ini Nabi Muhammad SAW menyebutkan, mengajarkan kepada kita untuk memuji Allah terlebih dahulu baru berdoa. Itulah adab doa. Adab ketika kita berdoa kepada Allah adalah awali dengan kalimat-kalimat pujian kepada Allah. Jangan langsung kalimat doa. Ini yang adabnya demikian. Ini yang paling afdal demikian. Walaupun tidak masalah sebenarnya kalau langsung mengucapkan kalimat doa, tetapi adabnya yang lebih afdal, yang paling afdal adalah mengucapkan kalimat-kalimat pujian terlebih dahulu. Minimalnya ya Rabb, menyebutkan nama-nama Allah. Salah satunya Ar-Rabb, salah satunya misalkan ya Allah, salah satunya misalkan ya Rahman, ya Rahim. Ya, ini adalah termasuk pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Apa dalilnya? Dalil dari kalimat ini subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma firli. Dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru ay yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma firli yata'awwalul Qur'an, akhrajahul Bukhari wa Muslim. Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memperbanyak ketika ruku atau sujud, beliau memperbanyak mengucapkan subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma firli, Maha suci engkau ya Rabb, dengan segala pujian untukmu ya Rabb, ya Allah ampunilah aku. Yata'awwalul Qur'an, kata Aisyah, yakni Nabi Muhammad SAW mengikuti perintah yang ada di dalam Al-Quran. Yata'awwalul Qur'an maknanya adalah yatamatsalu bil Qur'an, maknanya adalah mengikuti tuntunannya Al-Quran. Sekarang pertanyaannya, sebutkan ayat yang memerintahkan kita untuk mengucapkan kalimat ini subhanakallahumma subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma firli. Sebutkan ayat. Ayo. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma firli. Yani bukan perintah untuk menyebutkan kalimat tersebut secara letterlek, tapi perintah untuk bertasbih kepada Allah dengan segala pujian untuk Allah dengan alhamdu. Kemudian perintah untuk meminta ampunan kepada Allah. Innahu, Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, Syekh Alul
menjawab, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Itu perintahnya. Itu kalimat perintah. Fasabbih bihamdi rabbika. Ya, jadi fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih itu kalimat perintah. Sucikanlah Allah dengan segala pujian untuk Allah. Wastaghfirhu. Ya, dan mintalah ampunan kepada Allah. Innahu kana tawwaba. Sungguhnya Allah zat yang Maha memberikan taubat. Baik. Sekarang kita lihat, ini adalah dalil dari perkataan tersebut dan hadis ini, perkataan Aisyah mendeskripsikan perbuatan Nabi Muhammad SAW ketika beliau rukuk dan sujud. Ini berarti sunnah fi'liyah, sunnah Nabi SAW yang berupa perbuatan Nabi Muhammad SAW. Ya, dari satu sisi bisa disebut sebagai sunnah fi'liyah karena ini diceritakan oleh Aisyah, menceritakan perbuatan Nabi Muhammad SAW. Tapi dari sisi lain bisa dikategorikan sebagai sunnah qauliyah. Apa itu sunnah qauliyah? Sunnah Nabi Muhammad SAW yang berupa perkataan beliau. Kenapa? Karena di dalam konten hadis ini, di dalam lafaz hadis ini ada lafaz yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Lafaz yang mana? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma firli. Ya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma firli. Baik, sekarang ini hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih. Kalimat ini sudah masyhur di kalangan kaum muslimin di Indonesia atau tidak? Antum mengamalkannya ketika rukuk dan sujud selama ini? Hah? Sesekali. Masyaallah. Baik. Tsumma yarfa'u ra'sahu qailan sami Allahu liman hamidah in kana imaman aw munfaridan. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengangkat kepala beliau, yakni i'tidal. Setelah rukuk beliau i'tidal. Ketika i'tidal, proses menuju i'tidal, beliau bersabda, sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang memujinya. Itu makna dari sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang memujinya. Dan ini bacanya sami Allahu liman hamidah. Salah kalau dibaca sami Allahu liman hamidah. Sebagian imam, ini lahan jeli. Ya, haknya jangan panjang. Karena kalau panjang salah maknanya. Menjadi berubah maknanya. Ya. Jadi di sini kita lihat sami Allahu liman hamidah, bukan hamidah, bukan. Taib. Mengucapkan kalimat ini jika orang tersebut adalah imam atau munfarid, mengerjakan sholat secara sendirian. Bagaimana dengan makmum? Langsung mengucapkan Rabbana walakal hamd. Ini salah satu pendapat di kalangan para ulama. Nah, ini pendapat yang disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah. Beliau tentunya backgroundnya adalah Hanabila, mazhab Hambali. Jadi mengucapkan sami Allah liman hamidah itu hanya bagi imam atau ketika orang tersebut sholat sendirian. Tapi kalau makmum langsung mengucapkan Rabbana walakal hamd. Taib. Ayyakul sami Allah liman hamidah hala raf'ihi minar ruku', yakni seseorang ketika dia mau bangkit menuju ruku', dia mengucapkan sami Allah liman hamidah kama taqaddama bayanuhu fi takbirir ruku'. Sebagaimana telah dijelaskan penjelasannya ketika menjelaskan tentang takbir ruku, thumma yaqul, wallahu alam, ini maksud oleh Syekh Al-Qusayir di sini ketika beliau tadi membahas tentang hadis, ya, hadis, kalau tidak salah hadis Abu Hurairah tadi, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW, hadis Abu Humaid, ya, hadis Abu Humaid, yakni mengucapkan sami Allahu liman hamidah ketika bangkit dari ruku, kemudian thumma yaqul Rabbana walakal hamd. Kemudian setelah itu mengucapkan Rabbana walakal hamd. Ini bagi imam dan orang yang salat munfarid tadi, ya. Ba'da istiqrarihi qa'iman, mengucapkan Rabbana walakal hamd ketika orang tersebut telah tegak berdiri.
Ketika proses berdiri mengucapkan sami Allahu liman hamidah, ketika sudah tegak berdiri mengucapkan Rabbana walakal hamd. Li hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, ini berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalah yukabbiru hina yakum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bangkit menuju salat, beliau bertakbir ketika berdiri, yakni takbiratul ihram, thumma yukabbiru hina yarka, kemudian beliau bertakbir lagi ketika mau ruku', thumma yaqulu sami Allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu minar ruku'. Kemudian beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah ketika beliau mengangkat punggung beliau dari ruku', yakni ketika mau i'tidal. Thumma yaqulu wa huwa qa'im, kemudian beliau berkata ketika beliau berdiri. Nah, ini poinnya. Ketika beliau sudah berdiri baru beliau mengucapkan Rabbana walakal hamd. Rabbana walakal hamd maknanya, ya Allah, walakal hamdu, hanya bagi engkau segala pujian, seluruh pujian hanya bagi engkau. Jadi di sini kalimat dalam bahasa Arab yang normalnya harusnya alhamdulillah, tetapi ketika kalimat laka dikedepankan menjadi walakal hamdu atau lakal hamdu gitu ya. Kalau wa itu cuma dan saja ya. Walakal hamdu, maka ini maknanya hanya kepada engkau segala pujian. Jadi ada kata hanya di situ, ada pembatasan. Mengedepankan sesuatu yang harusnya di akhir, ini berfungsi untuk membatasi. Kalau alhamdulillah maknanya adalah segala pujian untukmu ya Allah, maka bisa jadi segala pujian bisa juga untuk selain Allah. Tetapi ketika diucapkan walakal hamdu, lakanya dikedepankan, maka ini bermakna hanya kepada engkaulah seluruh pujian. Jadi kalau ada pujian kepada seseorang, kepada makhluk, itu sebenarnya tidak pantas. Idealnya tidak pantas. Seluruh pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tetapi syariat membolehkan. Kenapa? Karena banyak di dalil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memuji sahabat. Sahabat memuji sahabat yang lain di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak diingkari. Jadi tapi sebenarnya hukum asalnya seluruh pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita makhluk yang penuh kecacatan dan kelemahan ini enggak pantas pujian. Malu ya. Betul tidak? Akan tetapi karena ada dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memuji sahabat, kemudian Al-Quran memuji para sahabat radhiyallahu anhum wa radu'an, maka ini tidak masalah ya, tidak masalah. Tetapi pujian tentunya, pujian kepada makhluk tentunya berbeda dengan pujian kepada Allah. Pujian kepada Allah adalah pujian yang mutlak, sedangkan pujian kepada makhluk itu adalah pujian yang terbatas. Seperti misalkan ketika kita memuji orang lain, orang ini baik, itu baik yang dimaksud baik sesuai dengan kadarnya makhluk, standarnya baik sesuai dengan standar makhluk, ya ini terbatas. Tetapi ketika kemudian kita mengucapkan Allah adalah zat yang maha baik, misalkan, ini kebaikan yang tidak terbatas sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu perbedaan antara pujian kepada Allah dengan pujian kepada makhluk. Ini kajian fikih tapi diselipkan akidah, baik, tidak masalah. Nah, sekarang kita lanjut. Tsumma yaqulu wa huwa qa'im rabbana walakal hamd, tsumma yukabbiru hina yahwi sajidan. Kemudian setelah i'tidal, ini masih hadis Abu Hurairah ya. Setelah beliau i'tidal, beliau mengucapkan takbir ketika beliau menunduk untuk ke posisi sujud. Tsumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu, kemudian beliau bertakbir ketika beliau mengangkat kepala beliau, yakni mau duduk di antara dua sujud. Tsumma yukabbiru hina yasjud, kemudian beliau bertakbir lagi ketika beliau mau menuju sujud yang kedua kali. Tsumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu, dan beliau bertakbir lagi ketika beliau mengangkat kepala beliau, bangkit dari sujud yang kedua. Tsumma yaf'alu mithla dzalika fi shalah kulliha hatta yaqdiyaha, kemudian beliau melakukan yang semisal dengan itu di seluruh salat, di seluruh rakaat salat, demikian tata caranya sampai beliau menyelesaikan salat tersebut.
Wa yukabbiru hina yaqumu minal mathna ba'dal julus. Dan ada tambahan, beliau juga bertakbir setelah beliau bangkit dari rakaat kedua setelah duduk. Duduk apa yang dimaksud? Tasyahud awal. Nah, tasyahud awal. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kenapa tidak disebutkan kalimat takbir setelah duduk tasyahud akhir? Karena tidak ada. Antum jangan terlalu serius ya Mas saya. Nah, jayid. Karena tidak ada takbir setelah, antum jangan bikin bid'ah. Nah, sekarang kita lanjut. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Wa yaqulul kul rabbana walakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mil'as sama'i wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Dan semuanya berkata, semua yang dimaksud siapa? Imam, orang yang sholat sendiri, munfarid, demikian pula makmum. Semuanya berkata Rabbana walakal hamd. Kalau berhenti di situ tidak masalah. Kalau mau dilanjutkan juga tidak masalah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mil'as sama'i wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Rabbana walakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mil'as sama'i wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Di sini dalilnya apa? Kita lihat langsung dalilnya. Tapi sebelumnya jelaskan di sini yaquluha, yakni yaquluha al-imam wal ma'mum wal munfarid. Kalimat ini diucapkan oleh imam, diucapkan oleh makmum dan diucapkan oleh munfarid. Jadi kalau imam ketika i'tidal, mau i'tidal, ketika proses bangkit mengucapkan sami Allahu liman hamidah, ini imam dan munfarid ya. Setelah berdiri tegak baru mengucapkan Rabbana walakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mil'as sama'i wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Tapi kalau makmum maka ketika bangkit ya tidak perlu mengucapkan, tapi setelah itu mengucapkan, setelah berdiri tegak mengucapkan Rabbana walakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mil'as sama'i wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Wa dalilu ala qaul Rabbana walakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, dalil dari perkataan Rabbana walakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi adalah hadis Rifa'ah bin Rafi. Jadi sampai situ saja dalilnya adalah hadis Rifa'ah bin Rafi. Rabbana walakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Apa maknanya? Ya Allah, hanya kepada Engkau seluruh pujian, dengan pujian yang banyak, dengan pujian yang baik, dengan pujian yang diberkahi di dalamnya. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Dalilnya adalah hadis Rifa'ah bin Rafi. Qala, beliau berkata, Rifa'ah berkata, kunna yauman nusalli wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami pada satu hari salat di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma rafa'a ra'sahu min ar-rak'ah. Ketika beliau mengangkat kepala beliau dari posisi ruku', beliau berkata, beliau bersabda sami Allahu liman hamidah ya, ketika bangkit dari ruku' mau i'tidal mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Siapa yang mengucapkan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai imam. Qala rajulun wara'ahu, kemudian ada orang berkata di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rabbana walakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Falamman sarafa, kemudian ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selesai salat, yakni setelah jamaah selesai salat, selesai jamaah salatnya, qala manil mutakallim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, siapa yang berkata tadi? Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Qala ana. Orang tersebut sahabat berkata ana. Maka kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ra'aitu bid'atan wa thalathina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awwal. Akhrajahul Bukhari. Aku melihat 30 sekian malaikat. Dan kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan melihat, maka maknanya beneran melihat dengan mata kepala beliau. Makna zahir, melihat dia beneran melihat. Kenapa bisa melihat malaikat? Allah menampakkan, Allah mengizinkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bisa melihat malaikat-malaikat tersebut. Aku melihat 30 sekian. Jadi melihat di sini bukan makna majazi, bukan makna majaz, tapi makna
ya hakiki, makna yang zahir dari lafaz ra'aitu, aku melihat. Melihat, benar melihat. Baik. Ini lagi-lagi akidah. Nah, jadi aku melihat 30 sekian malaikat yabtadiruna, saling berlomba untuk mencatat kalimat tersebut. Saling berlomba untuk menjadi yang pertama kali mencatat kalimat tersebut. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, hadis sahih. Jadi di sini kita lihat bahwa kalimat tersebut Rabbana walakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, ini adalah diawali oleh sahabat tersebut. Kemudian disetujui oleh Nabi Muhammad SAW. Tidaklah kita mengamalkan kalimat ini kecuali setelah adanya persetujuan dari Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan berdalil dengan hadis semisal ini. Gak apa-apa kita berkreasi dalam masalah ibadah. Lihat sahabat berkreasi, ya, nggak diajarin oleh Nabi SAW sebelumnya. Beliau langsung mengucapkannya. Justru dipuji oleh Rasulullah SAW. 30 sekian malaikat berlomba-lomba untuk mencatatnya. Kita katakan, nah, sahabat tersebut, ya, menginisiasi, mengawali kalimat tersebut dari beliau sendiri. Akan tetapi, ya, poinnya adalah ini disetujui oleh Nabi Muhammad SAW. Dan mengapa sahabat tersebut mengawali duluan? Nah, inilah keutamaan perbedaan antara sahabat dengan selain sahabat. Para sahabat itu yakni ketika mereka mengawali sesuatu, biasanya Nabi Muhammad SAW itu ada di dekatnya. Kemudian antara Nabi Muhammad SAW menyetujuinya atau mengingkarinya. Begitu aja. Ini perbedaan antara sahabat dengan generasi selain sahabat. Jadi dalilnya adalah persetujuan Nabi Muhammad SAW. Taib. Nah, kenapa? Karena kita lihat, antum jangan melihat cuma hal yang diinisiasi oleh sahabat kemudian disetujui oleh Nabi Muhammad SAW. Antum lihat dalil-dalil yang lain yang sesuatu yang diinisiasi sahabat kemudian diingkari oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala menjaga din ini. Kalau misalkan ada sahabat yang menginisiasi sesuatu, mengawali sesuatu, tapi kemudian ternyata itu tidak diridhoi oleh Allah, pasti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskannya setelahnya. Tidak mungkin ada sesuatu yang diawali oleh sahabat kemudian tidak diketahui oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga sampai Nabi Muhammad SAW wafat, hal tersebut tetap tidak dijelaskan, tidak terjelaskan kepada umat bahwa itu ternyata tidak boleh. Tidak mungkin ada hal yang tidak diridhoi oleh Allah kemudian lolos seperti ini. Tidak mungkin. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama. Tidak mungkin ada yang lolos seperti itu. Jadi kita katakan kepada yang berdalil seperti tadi, antum jangan cuma melihat hal yang diawali oleh sahabat kemudian disetujui oleh Nabi Muhammad SAW. Lihat juga hal yang diawali oleh sahabat kemudian diingkari oleh Nabi Muhammad SAW. Baik. Wa amma qawlu mil as-sama'i wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du fali hadithi Ibn Abi Aufa qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a dhahrahu min ar-ruku' qala sami Allahu liman hamidah Allahumma rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du akhrajahu Muslim. Adapun perkataan mil as-sama'i wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du, apa makna dari mil as-sama'i wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du? Maknanya adalah, kalau kita gabung dengan perkataan sebelumnya, Rabbana walakal hamd, ya Allah, hanya kepada Engkau seluruh pujian, dengan pujian, di mana pujian-pujian tersebut adalah pujian yang banyak, pujian yang baik, pujian yang diberkahi di dalamnya, yang ada keberkahan di dalamnya. Mil as-sama'i wa mil al-ardi, sepenuh atau seluas langit, seluas bumi. Apa yang seluas langit dan bumi? Yakni pujian-pujian tersebut. Saking banyaknya. Dan seluas apa-apa setelah langit dan bumi sesuai dengan apa yang engkau kehendaki. Ini luas sekali. Pujian yang luas sekali, banyak sekali, besar sekali.
seluas dan sebesar langit dan bumi, dan apa-apa yang dikehendaki oleh Allah setelah langit dan bumi, yang lebih besar daripada langit dan bumi. Nah, kalimat ini dalilnya adalah hadis Ibnu Abi Aufa qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a dhahrahu minar ruku'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bangkit mengangkat punggung beliau dari ruku', beliau berkata, sami Allahu liman hamidah, Allahumma rabbana lakal hamdu mil as-samawati. Terkadang boleh mengucapkan mil as-samawati atau mil as-sama'i, ya, mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du, dikeluarkan oleh Muslim. Hadis riwayat Muslim rahimallahu taala. Wa yazidu ba'da qaulihi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du ma jaa'a fi hadithi Abi Sa'id Al-Khudri. Qala, ya, ada tambahan setelah, jadi masih ada tambahan kalau mau menambah lagi. Setelah perkataan wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du, ada tambahan, yaitu berdasarkan apa yang disebutkan di hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu minar ruku'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bangkit dari ruku', beliau bersabda, Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wal ardi. Nah, di sini variasi yang berbeda sedikit, mil as-samawati wal ardi. Kalau sebelumnya mil as-sama'i wa mil al-ardi, kata mil'a diulang, atau versi sebelumnya lagi mil as-samawati wa mil al-ardi, mil'anya tetap diulang, tapi kalau versi yang ini mil'anya coba sekali, mil as-samawati wal ardi, tidak masalah. Mil as-samawati wal ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Kemudian dilanjutkan, ahlas tsana'i wal majad, ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala. Jadi ada tambahan yang panjang setelah kalimat tersebut, yaitu ahlas tsana'i wal majd. Ahlas tsana'i wal majd, yang memiliki pujian dan keagungan. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi ahlus tsana'i wal majd ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagian ada santri baca kitab waktu itu, yakni ahlu tsana'i wal majd, dipahami adalah orang orang yang terpuji dan memiliki keagungan. Anda katakan, ini Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha terpuji dan zat yang maha memiliki keagungan. Jadi jangan sampai salah baca, salah paham. Sekali lagi ini menunjukkan apa? Antum tahu bahasa Arab, belum tentu paham makna kita, walaupun paham makna dari setiap katanya ya. Tapi belum, yakni bisa jadi tidak paham konteksnya. Jadi ahlas tsana'i wal majd maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala, zat yang memiliki pujian, yakni yang maha terpuji dan maha agung, ya, memiliki keagungan, al-majd, keagungan. Ahaqqu ma qala al-'abdu. Ahaqqu ma qala al-'abdu. Apa yang dimaksud dengan ahaqqu ma qala al-'abdu? Seluruh perkataan sebelumnya, Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wal ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du ahlas tsana'i wal majd. Ini adalah perkataan yang paling hak yang bisa diucapkan oleh seorang hamba. Itu makna dari ahaqqu ma qala al-'abdu. Kalau kita paham makna dari kalimat yang dibaca ketika kita sholat, insya Allah kita lebih mudah untuk bisa khusyuk ketika sholat tersebut. Ya, khusyuk itu konsentrasi. Ketika seseorang berkomunikasi dengan orang lain, kemudian dia paham apa yang dia ucapkan, pasti dia konsentrasi dengan apa yang sedang dia obrolkan, betul tidak? Nah, itu namanya konsentrasi. Coba bayangkan ada orang kita minta dia mengucapkan kalimat yang dia tidak paham, ucapkan kepada orang lain, dia pasti pikirannya nggak akan fokus kepada kalimat tersebut, dia tidak paham, pasti pikirnya kemana-mana, ini apa lagi kalimat ini, gitu. Betul tidak? Makanya ketika sholat, kemudian kita tidak paham bacaan sholat, maka yang terjadi adalah ketika sholat yang dipikirin adalah nanti habis ini makan di mana ya malam ini. Baik, PR besok gimana? Itu kalau mahasiswa. Jadi di antara
cara untuk bisa menjadi khusyuk ketika sholat adalah dengan berusaha memahami bacaan-bacaan ketika sholat. Ahaqqu ma qala al-abdu, maknanya adalah itu semua yang tadi itu adalah kalimat yang paling hak yang bisa diucapkan oleh seorang hamba. Apa kalimat yang hak tadi? Pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana walakal hamd, ya Allah, hanya kepada Engkau seluruh pujian. Ini adalah yakni pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah kalimat yang paling hak yang bisa diucapkan oleh seorang hamba. Wa kulluna laka abdun. Ini masih rangkaian kalimat tersebut. Seluruh dari kita adalah hamba darimu ya Rabb, hamba darimu ya Allah. Allahumma la mani'a lima ataita. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi sesuatu yang telah Engkau berikan. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan juga tidak ada yang bisa memberi sesuatu yang Engkau tahan. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ini kalimat yang indah sekali. Kalau mau dikembalikan kepada asalnya, harusnya wala yanfa'ul jaddu dzal jaddi minka gitu ya. Wala yanfa'ul jaddu dzal jaddi minka. Akan tapi bahasa Arab bisa juga untuk mengedepankan, mengakhirkan begitu ya, sehingga kemudian menjadi rangkaian yang sangat indah. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Apa maknanya? Al-jaddu maknanya adalah kekuatan, kekuasaan. Bisa bermakna juga kekayaan, karena itu bagian dari kekuasaan seseorang. Jadi kekuatan dan kekuasaan dzal jaddi, orang yang memiliki kekuatan dan kekuasaan tersebut tidak akan bisa bermanfaat untuk melindungi orang tersebut darimu ya Allah. Itu makna dari kalimat ini. La yanfa'u dzal jaddi minkal jadd, maknanya adalah kekuatan dan kekuasaan dari orang yang memiliki kekuatan dan kekuasaan tidak akan bisa bermanfaat untuk melindungi orang tersebut darimu ya Allah. Akhrajahu Muslim, diriwayatkan oleh Muslim. Wa qad ja'al jam'u bainahuma fi hadits Ibnu Abbas alladzi akhrajahu Muslim. Dan kalimat ini ya disebutkan juga dalam sebuah hadis, menggabungkan seluruh kalimat ini dalam hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nomor 478. Nanti kalau mau dicek. Baik, jadi di sini kita lihat berarti ketika i'tidal seseorang itu mengucapkan keseluruhannya Rabbana walakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mil as-sama'i wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du ahla tsana'i wal majad ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun Allahumma la ma'na lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Taib. Dulu ada yang bertanya, Ustaz, kalau i'tidal imamnya cepat banget. Ya sudah, berarti ucapkan yang sebisanya. Ucapkan yang sebisanya. Kalau kita sudah mengenal kebiasaan imam kita ini, kalau i'tidal cepat banget, maka jangan kemudian karena ingin mengucapkan kalimat ini lengkap sehingga kita sujudnya terlambat. Itu hendaknya dihindari. Kalau kita sudah tahu kebiasaan imam di masjid kita, misalkan di masjid yang kita sering sholat, biasanya kan kita tahu karakternya, betul tidak? Yani, tidak cukup waktunya untuk mengucapkan seluruh kalimat ini, misalkan, maka ya sudah, jangan dipaksakan, karena ikut sujud bersama imam, yakni tidak lama setelah imam itu lebih diutamakan daripada mengucapkan kalimat ini secara lengkap. Baik. Demikian yang bisa Anda sampaikan dalam pertemuan kita kali ini. Berarti kita sampai pada i'tidal ya. Di pertemuan berikutnya insyaallah kita akan membahas ketika orang tersebut sujud. Ya, ketika orang yang mau sholat atau yang sedang sholat tersebut itu mau sujud.